Halo semuanya, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Wahyu Septia NIM 418, Yesika Chandra NIM 423, Dava Maulana NIM 425, Yusuf Maulana NIM 426, mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Di video kali ini kami akan memenuhi tugas mata kuliah sistem operasi, yaitu melakukan instalasi manual R Linux menggunakan VirtualBox. R Linux dikenal sebagai distro yang back to basic, di mana kita harus membangun sistem dari nol melalui baris perintah. Langsung saja kita mulai ke tahap persiapan. Pertama, kita buat virtual machine baru. Di sini saya mengalokasikan RAM sebesar 4 GB dan 3 core CPU dari Ryzen 5 5500U saya agar performanya lancar. Penting untuk mengaktifkan mode EFI di pengaturan sistem karena kita akan menginstal dengan standar modern. Untuk penyimpanan, saya berikan disk sebesar 40 GB agar cukup untuk GUI nantinya. Setelah masuk ke sel R Linux, langkah pertama adalah partisi disk. Saya menggunakan tool GFDisk dengan label GPT. Di sini saya membagi disk menjadi 3 bagian, yaitu 512 MB untuk EFI, 4 GB untuk swap, dan sisanya untuk root. Setelah dipartisi, kita format masing-masing dengan mkfs.fat untuk EFI dan mkfs.ext4 untuk root. Jangan lupa aktifkan swap on agar manajemen memori lebih efisien.
Sekarang kita masuk ke tahap instalasi dasar menggunakan perintah pacstrap. Kita akan mengunduh kernel Linux, firmware, dan tool esensial lainnya termasuk driver prosesor AMD. Proses ini sepenuhnya bergantung pada kecepatan internet kita. Setelah sistem dasar terpasang, kita masuk ke dalam sistem menggunakan command arch chroot. Di tahap ini, kita mengatur zona waktu ke Asia Jakarta, melakukan generate lokal, dan yang paling penting, membuat user baru. Mengapa membuat user baru? Karena menjalankan sistem sebagai root terus-menerus sangat berisiko. Saya juga memberikan akses sudo pada user baru ini agar tetap bisa menjalankan perintah administrator dengan aman.
Agar sistem bisa booting sendiri tanpa ISO, kita install bootloader group. Khusus di VirtualBox, saya menambahkan opsi agar UEFI bisa mendeteksi bootloader dengan mudah. Terakhir, agar tampilannya lebih user-friendly, saya menginstal XFCE sebagai desktop environment. XFCE dipilih karena sangat ringan dan stabil untuk dijalankan di mesin virtual. Setelah semua selesai, kita lepas file ISO-nya dan melakukan reboot. Seperti yang bisa dilihat, sekarang kita sudah masuk layar login like DM. Masukkan username dan password yang sudah di-set di tahap sebelumnya, dan Arch Linux siap digunakan.
Sekian tutorial instalasi Arch Linux dari kelompok 6. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang sedang belajar sistem operasi. Terima kasih.